Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Mari kita mulai bersama-sama. Kisah Salahuddin Al-Ayyubi merupakan salah satu legenda paling terkenal dalam sejarah Islam, bahkan hingga ke dunia barat. Salahuddin yang dikenal sebagai pendiri dinasti Ayyubiyah dihormati sebagai pahlawan besar dalam perang salib karena keberaniannya dan kecerdasannya di medan perang. Salahuddin adalah tokoh yang berhasil merebut kembali Yerusalem untuk umat Islam setelah jatuh ke tangan kaum Nasrani. Prestasi yang sebelumnya pernah dicapai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mata orang barat, Salahuddin yang dikenal dengan nama Saladin dianggap sebagai pemimpin yang adil dan berani, mencerminkan sifat-sifat kesatria sejati. Keberhasilannya dalam perang salib tak hanya mengukir namanya dalam sejarah Islam, tetapi juga menjadikannya sosok yang dihormati oleh lawan-lawannya. Hingga kini, kisah Salahuddin Al-Ayyubi telah hidup sebagai inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Sejak kecil, Salahuddin dibesarkan di Damaskus, di mana ia menerima pendidikan agama Islam dan pelatihan militer di bawah bimbingan pamannya, Asadin Sirkuh, seorang panglima perang Turki dari Saljuk. Berkat keterampilan militernya, Salahuddin bersama pamannya berhasil merebut Mesir dan menggulingkan sultan terakhir dari kekhalifahan Fatimiyah. Atas kesuksesannya, ia diangkat menjadi panglima perang pada tahun 1169 Masehi dan tidak butuh waktu lama lagi bagi Salahuddin untuk memimpin Mesir dengan baik. Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana dalam menyelesaikan berbagai masalah yang membuatnya dicintai oleh rakyatnya. Selain itu, keberhasilannya dalam memperkuat kekuatan militer membuat bangsa Eropa merasa segan dan waspada terhadapnya. Negara-negara Eropa bahkan khawatir wilayah mereka akan ditaklukkan oleh Salahuddin, sehingga mereka sepakat untuk menghancurkan kekuasaannya dengan menyerang Mesir. Di sisi lain, ketika dinasti Fatimiyah mulai runtuh, Salahuddin melihat kesempatan untuk mendirikan dinasti Ayyubiyah. Di saat reruntuhan tersebut, dari sinilah masa keemasan Salahuddin dimulai dengan mencapai capaiannya yang luar biasa dalam menjatuhkan dunia Islam menjadi teladan yang patut diikuti. Kisah Salahuddin Al-Ayyubi dalam Perang Salib. Salahuddin Al-Ayyubi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan Perang Salib. Persiapan tersebut tidak hanya mencakup strategi militer dan pelatihan fisik, tetapi juga persiapan spiritual yang sangat penting. Salahuddin memfokuskan upaya untuk memperkuat pertahanan dengan membangun benteng-benteng yang kokoh, menentukan perbatasan secara jelas, mendirikan markas-markas perang, dan mempersiapkan armada kapal terbaik. Selain itu, beliau juga mendirikan rumah sakit serta memastikan ketersediaan obat-obatan bagi pasukannya. Meskipun sedang mengalami sakit keras, sebaliknya penyakit tersebut malah memperkuat tekadnya. Perjuangan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis, Palestina ke pangkuan Islam tepatnya pada tahun 583 Hijriah. Karena ingin membebaskan Baitul Maqdis, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan hal yang disebutkan tadi, terkhusus tentara dan peralatan perang. Akan tetapi yang mula-mula beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan akidah yang benar, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja. Menurutnya, kesatuan akidah yang akan melahirkan kesatuan hati. Kesatuan hati antara umat Islam adalah kekuatan dahsyat yang tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, beliau memerintahkan setiap juru adzan atau muadzin di semua wilayah yang beliau kuasai untuk mengumandangkan akidah Asy'ariyah setiap hari sesaat sebelum adzan subuh. Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi, tapi kesatuan akidah inilah faktor yang paling utama dalam keberhasilan Sultan Salahuddin
mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan umat Islam. Imam As-Suyuti mencatat dalam Al-Wasail fil Musamarah Al-Wail bahwa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah penganut madhab Syafi'i dalam fikih dan pengikut madhab Asy'ari dalam akidah. Sang Sultan memiliki perhatian yang sangat besar dalam penyebaran akidah Asy'ariyah. Beliau adalah seorang sultan yang hafal Al-Quran, hafal kitab At-Tanbih, sebuah kitab yang menjelaskan tentang fikih madhab Syafi'i, dan hafal kitab Al-Hamasah, sebuah kitab himpunan bait-bait syair. Perang salib berlangsung selama 2 abad, antara abad ke-11 dan ke-13, yang terjadi sebagai reaksi umat Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang. Sejak tahun 632 melakukan ekspansi, bukan saja di Syria dan Asia Kecil, tetapi juga di Spanyol dan di Sicilia. Kemudian pada 4 Juli 1187, tepat 828 tahun yang lalu, kota Yerusalem ditaklukkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dalam pertempuran Hattin. Salahuddin Al-Ayyubi dikenal oleh orang Eropa dengan nama Saladin. Ia juga bergelar Sultan Al-Malik An-Nasir atau Raja Sang Penakluk. Ia adalah pendiri dinasti Ayyubiyah di Mesir pada 1175 Masehi yang bertahan selama 80 tahun. Salahuddin berasal dari keluarga Kurdi di Azerbaijan yang bermigrasi ke Irak. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan pahlawan paling mengagumkan yang pernah disembahkan oleh peradaban Islam. Di sepanjang abad 4 dan abad 5 Hijriah, berkat Salahuddin, umat dan peradaban Islam terselamatkan dari kehancuran akibat serangan dari kaum salib. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan pahlawan paling mengagumkan yang pernah dipersembahkan oleh peradaban Islam di sepanjang abad 6 dan 7 Hijriah. Berkat Salahuddin, umat dan peradaban Islam terselamatkan dari kehancuran akibat serangan dari kaum salib. Salahuddin dalam perjuangannya pada pertempuran Hattin, di mana pasukan yang berjumlah 63.000 prajurit menghadapi tentara salib. Dalam pertempuran ini, pasukan Salahuddin berhasil membunuh 30.000 musuh dan menawan 30.000 lainnya. Perjuangan berlanjut di kota Al-Quds dan Yerusalem, di mana banyak dari pasukan Salahuddin yang gugur sebagai syuhada. Ketika tentara salib memasang salib besar di atas batu Sarqa, hal ini justru memicu semangat pasukan Salahuddin. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestina, ia tidak membunuh seorang pun dari pemeluk agama Kristen, bahkan tidak merampas harta benda mereka. Salahuddin memegang teguh ajaran Islam yang melarang mengambil keuntungan dalam situasi sulit dan tidak mengajarkan balas dendam. Islam mengajarkan umatnya untuk memenuhi janji dan memaafkan kesalahan sesama. Hingga saat ini, kisah Salahuddin tetap terkenal dan ia dikenang sebagai tokoh penting dari dinasti Ayyubiyah yang berperan besar dalam menyatukan dunia Islam.